Hai teman-teman, selamat datang kembali. Gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu. Kali ini Cimu akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2022 yang berjudul The Tinder Swindler. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berpura-pura menjadi taipan belian kaya raya. Dia merayu banyak wanita dari berbagai belahan dunia dengan menggunakan aplikasi Tinder dan mampu meraup jutaan dolar dari mereka. Kini sebagian korban berencana untuk membalas dendam. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pria tersebut? Dan bagaimana kelanjutan aksi balas dendam korban? Tapi sebelum kita lanjut ke cerita filmnya, aku ingetin nih teman-teman, film ini mengandung spoiler penuh dari film The Tinder Swindler. So, bagi yang tidak ingin terkena spoiler bisa langsung skip ya. Tak perlu panjang lebar, mari kita buka tirai pertunjukannya. Layar pertunjukan dibuka dengan seorang wanita bernama Cecil yang sedang menceritakan kisah perjalanan cintanya. Walau sudah berulang kali patah hati, namun dia tidak pernah untuk menyerah. Melalui film Disney yang berjudul Beauty and the Beast yang ditontonnya waktu kecil, dia yakin suatu hari dia pasti menemukan sosok pangeran di dunia nyata yang akan datang kepadanya. Namun dia sadar menemukan pangeran di dunia nyata itu sangatlah sulit. Cecil merupakan wanita Norwegia yang tinggal di Inggris dan sudah 7 tahun menggunakan Tinder untuk menemukan pangerannya. Selama perjalanan tersebut, dia sudah mendapatkan 1024 kecocokan yang menjadikannya ahli Tinder. Emang keren bahasa Cecil ini. Kemudian, dia membagikan tipe pria yang mampu membuatnya tertarik. Baginya, pria harus memiliki kecocokan dengannya serta mempunyai ambisi. Selain itu, Cecil juga membagikan tips untuk dapat menarik pasangan di Tinder. Menurutnya, foto wajah dan foto bersama sahabat mempunyai peranan yang cukup besar. Setelah swipe and swipe di Tinder, dia menemukan seorang yang dia rasa pangerannya. Dia bernama Simon. Banyak kecocokan yang dia lihat di Tinder maupun media sosial yang dimilikinya. Hingga akhirnya nih, dia memutuskan untuk swipe kanan and match. Tak menunggu lama, Cecil mendapatkan pesan dari Simon untuk mengajak ketemuan di Hotel Four Seasons. Dan Cecil pun setuju. Setelah sampai di hotel, Cecil mengabari Simon jika dia sudah sampai. Dan akhirnya nih, Simon pun datang dan kemudian mengajak Cecil makan malam bersama. Di awal pembicaraan, Simon menceritakan pekerjaannya yang mana dia merupakan direktur utama LLI Diamond Group. Dan ayahnya adalah seorang raja berlian. Tentunya hal ini membuat Cecil mulai tertarik. Topik pembahasan pun dilanjutkan tentang urusan pribadi. Simon menceritakan jika dia mempunyai seorang anak perempuan tinggal di London. Namun sekarang dia sudah tidak bersama ibu dari anak tersebut. Di akhir kencan, Simon mengajak Cecil untuk perjalanan bisnis ke Bulgaria dengan jet pribadinya. Berpikir jika akan sangat bodoh jika menolaknya, Cecil pun menyetujui ajakan tersebut dan segera pulang ke rumah untuk berkemas dengan diantar supirnya Simon. Singkat cerita, mereka pun sampai bandara. Selain pengawal Simon, Cecil juga melihat seorang ibu beserta anaknya. Ternyata mereka adalah mancar pacar Simon dan anaknya yang diceritakan tadi. Hingga akhirnya mereka pun sampai di Bulgaria dan dijemput menggunakan mobil ke hotel. Tanpa membiarkan kesempatan hilang, Cecil bertanya kepada wanita tersebut tentang Simon. Dia berkata jika Simon merupakan orang yang baik. Walau mereka sudah berpisah, namun dia masih membiayainya. Sesampainya di hotel, Simon dan Cecil pun tidur bersama. Di sana, Cecil menemukan ada bekas luka di punggungnya Simon. Simon pun menceritakan jika dia pernah dipenjara atas tuduhan palsu.
Melihat Simon terbuka kepadanya, Cecil pun tambah jatuh hati hingga akhirnya terdengar bunyi telepon yang mengharuskan Cecil kembali ke London. Sesampainya di London, Cecil merasa mereka mulai menjauh. Walaupun sebenarnya dia masih berharap kepada Simon. Bagaikan mimpi, akhirnya pesan kangennya pun dibalas oleh Simon jika dia juga merindukan dan menyukai Cecil. Dan sejak saat itu mereka pun semakin dekat dan tambah dekat hingga Cecil merasa hubungan mereka spesial dan dia sudah mulai benar-benar mencintai Simon. Setelah resmi berpacaran, Simon menceritakan jika dia mencapai kesepakatan besar dengan nilai kontrak sebesar 70 juta dolar. Namun dia juga menceritakan jika industri berlian adalah bisnis yang berbahaya hingga dapat mengancam nyawanya. Bahkan dia sering mendapatkan teror dari musuhnya seperti dikirimi peluru hingga karangan bunga pemakaman. Melihat Cecil khawatir, dia menenangkannya dan meyakinkan jika mereka akan melalui semuanya bersama. Layar kemudian berpindah kepada seorang wanita bernama Pernilla. Dia menceritakan jika tengah mencari pria yang ideal, cerdas, lucu, dan sangat impulsif untuk menjadi teman kencannya di Tinder. Di Tinder, dia memajang beberapa foto dan mengenakan pakaian untuk bekerja dan bepergian, dengan tujuan menarik orang yang mempunyai minat yang sama dengannya. Hingga akhirnya dia menemukan pria yang bernama Simon yang memenuhi kriterianya. Dan tak butuh waktu lama, Pernilla melakukan swipe kanan and match. Kemudian Simon pun mengirimkan pesan kepada Pernilla untuk mengajaknya ketemuan. Hingga akhirnya Pernilla mengirimkan detail passwordnya untuk diberikan tiket yang dijanjikan oleh Simon. Setelah etiket sudah dikirimkan, Pernilla penasaran dengan perusahaan yang tertera pada nama pemesan etiket. Akhirnya setelah dicari infonya melalui Google, Pernilla baru tahu jika Simon adalah seorang pria berlian. Singkat cerita, akhirnya Pernilla dan Simon pun ketemuan di Amsterdam. Di sana Simon menjemput Pernilla kemudian mengajaknya ngobrol selama beberapa jam. Pernilla pun mulai tertarik dengan Simon karena dia merasa seperti sudah saling kenal dengan Simon selama 10 tahun. Setelah makan siang bersama, Simon mengajak Pernilla untuk jalan-jalan ke museum berlian. Di sana, Simon menunjukkan wawasannya terkait berlian. Dan di akhir pertemuan Simon mendekati Pernilla dan berkata jika sebaiknya mereka tetap berteman saja dan hal itu disambut baik oleh Pernilla. Setelah tidak bertemu selama 1 atau 2 hari, Pernilla mengirimkan pesan tentang rasa rindunya kepada Simon. Dan tanpa terduga Simon juga merasakan hal yang sama. Hingga akhirnya mereka pun semakin dekat dan tambah dekat. Suatu ketika Pernilla menceritakan ada satu momen yang membuatnya sangat tertarik dengan Simon, sehingga menjadikannya seperti pangeran untuknya. Selain itu, Pernilla juga merasakan jika mereka seperti mempunyai hubungan yang khusus. Layar pun berpindah kembali ke London. Simon mengirimkan pesan untuk mengajak Cecil untuk tinggal bersama serumah dengannya. Cecil pun merasa ini merupakan impiannya. Dan dia pun bergegas untuk survei apartemen untuk tempat tinggal mereka nanti. Setelah dirasa sudah ada yang cocok, dia pun mengirimkan biaya tagihan per bulan apartemen tersebut kepada Simon. Di tengah malam, tiba-tiba Simon mengirimi foto Peter yang sedang terluka. Dia bilang tadi ada yang mengejar Cecil untuk membunuhnya. Untungnya ada Peter yang bisa mengatasinya. Keesokan paginya, Simon kembali mengirimkan pesan kepada Cecil bahwasanya pengawalnya melarang untuk menggunakan kartu kreditnya. Dikarenakan musuhnya bisa melacak pengeluaran dan lokasi berdasarkan penggunaan kartu tersebut. Sehingga dia meminta bantuan Cecil untuk dapat menggunakan kartu kreditnya. Karena cintanya kepada Simon, Cecil pun menyanggupinya.
Singkat cerita, kartu kredit Cecil pun sudah terhubung dengan Simon dan dia langsung menggunakannya hingga menyentuh batas limit secara cepat. Suatu ketika, Simon meminta Cecil untuk dapat membawa uang $25.000 secara cash dengan dalih supaya tidak terlacak ke Amsterdam. Karena tidak punya uang sebanyak itu, akhirnya Cecil pun mengajukan pinjaman dan langsung membawa uang tersebut ke Amsterdam untuk diserahkan kepada Simon. Simon pun sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Beberapa jam setelahnya, Simon meminta Cecil untuk mengunci akun dan menghapus histori tentang Simon di Instagramnya dengan alasan keamanan. Kemudian tiba-tiba Simon ditelepon oleh Peter jika ada masalah dan musuhnya telah menemukan lokasinya, sehingga Simon pun harus bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, Simon menghubungi Cecil untuk menaikkan batas limit kartunya. Cecil pun bingung karena tidak tahu bagaimana caranya. Melihat itu, kemudian Simon pun memberi saran jika dia menjadikan Cecil pegawai di perusahaannya. Cecil pun mengikuti saran Simon lalu mengirimkan lamaran ke LLD Diamond Group. Beberapa saat kemudian, Cecil pun mendapatkan slip gaji senilai $94.000 per bulan. Dan dalam sekejap, limit kartu kredit Cecil pun berhasil dinaikkan limitnya sebesar $250.000. Layar pun berpindah ke Mykonos, Yunani, tempat Pernilla sedang liburan. Tiba-tiba nih Simon meneleponnya untuk mengenalkan pacar barunya yang bernama Pernilla. Karena sedang liburan, Pernilla pun meminta Simon untuk menemuinya di Mykonos. Dan akhirnya mereka pun bertemu di sana. Untuk penginapan, Simon memesankan kamar yang besar dengan kolam renang pribadi buat mereka. Untuk mengisi waktu luang, Simon mengajak mereka ke Bonbinere, salah satu tempat klub miliarder di Yunani. Dan melanjutkan dengan tur musim panas ke Roma untuk melihat Kolosium dan situs terkenal lainnya. Tentunya untuk akomodasi mereka menyewa mobil mewah Rolls-Royce Phantom. Layar pun berpindah ke Oslo, Norwegia. Cecil berencana untuk memperkenalkan Simon kepada keluarga dan sahabatnya. Namun tiba-tiba Simon mengabari jika tidak bisa datang dan Cecil pun kecewa. Bukannya merasa bersalah, keesokan harinya Simon malah menghubungi Cecil untuk menyuruhnya memaksimalkan kartu kreditnya lagi. Atas saran dan bujuk rayu Simon, akhirnya Cecil kembali mengambil pinjaman sebesar $40.000 di bank lain. Sejak saat itu, setiap hari kedua atau tiga, Simon pasti menghubungi Cecil untuk memintanya meminjam uang. Dan yang lebih bodohnya adalah Cecil pun selalu menurutinya hingga meminjam ke 9 bank yang berbeda. Namun yang lebih menyakitkan, transferan pelunasan dari Simon yang ditunggu pun tak kunjung datang. Jika ditotal nih, Cecil sudah berutang sebesar $250,000. That's not what I signed up for. hingga akhirnya Cecil pun telah mencapai batas kesabarannya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar tagihannya. Simon pun akhirnya meminta Cecil ke Amsterdam untuk mengambil cek yang sudah dia persiapkan. Sesampainya di sana, cek yang dijanjikan oleh Simon sudah siap di meja dan Cecil pun segera membawanya kembali ke London untuk dicairkan. Namun ternyata setelah 4 hari menunggu, cek tersebut tak kunjung cair. Cecil pun mulai sadar setelah menghubungi customer service jika memang benar cek tersebut tidak bisa dicairkan. Sehingga diteleponlah Simon untuk menanyakan perihal tersebut. Namun ternyata Simon tidak mau bertanggung jawab. Cecil yang putus asa pun menghubungi saluran bantuan bank kartu kreditnya yang bernama Amex. Dan datanglah pegawai tersebut ke rumahnya. Di sana, Cecil menjelaskan semua masalah yang dialaminya terhadap hutang oleh Simon.
Dan setelah Cecil menunjukkan foto Simon, terkuaklah jika Simon merupakan sindikat penipuan yang sedang buron dan semua kekayaannya itu hanyalah palsu. Akhirnya tanpa pikir panjang, Cecil pun memblokir kontak Simon. Simon yang tahu kontaknya diblokir kemudian meneror Cecil melalui telepon rumahnya. Rasa ketakutan mulai menghantui Cecil yang membuatnya menghubungi polisi untuk meminta tolong. Namun polisi tidak peduli terhadap laporannya. Setelah beberapa hari depresi karena hutangnya di 9 bank, Cecil pun punya niatan untuk bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya. Namun untuknya dia membatalkan niat tersebut. Layar pun kembali pindah ke Pernilla. Dia menceritakan jika suatu hari Simon mengiriminya artikel berita. Di sana dikabarkan jika keluarganya ditangkap karena dugaan penyelundupan berlian dan semua akses rekeningnya pun diblokir. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Simon mengirimkan pesan jika ada insiden yang menimpa dirinya dan Peter karena ulah musuhnya. Sehingga dia membutuhkan bantuan Pernilla untuk meminjaminya uang sebesar $30.000. Pernilla yang tidak punya uang sebanyak itu akhirnya mengambil tabungan yang niatnya untuk membeli apartemen dan ditransferlah kepada Simon. Hal itu karena dia menganggap Simon adalah teman baik yang sedang membutuhkan bantuannya. Layar pun kembali memperlihatkan Cecil yang sedang memikirkan kebohongan Simon beserta teman-temannya. Akhirnya dia pun mengirimkan email ke bank dan mendapatkan balasan nama asli dari Simon. Segera dia mencari nama tersebut di Google dan betapa terkejutnya dia, ternyata Simon memanglah seorang penipu. Simon melancarkan aksinya melalui Tinder, pura-pura mempunyai pesawat pribadi, mengajak ke hotel mewah dan akhirnya para korbannya pun kehilangan pekerjaannya. Cecil yang sudah muak dengan kelakuan Simon pun membulatkan tekad untuk menghentikan panggung drama Simon dan memviralkannya melalui surat kabar terbesar Norwegia yang bernama Fiji. Tak terduga, jurnalis Fiji menanggapi cerita yang disampaikan oleh Cecil dengan baik. Namun mereka membutuhkan dokumentasi agar berita tersebut dapat dimuat. Tentu saja Cecil segera mengirimkan semua arsip obrolannya bersama Simon di WhatsApp termasuk foto pribadinya diranjang bersama Simon. Dokumentasi lengkap yang dikirimkan oleh Cecil sangat membantu mereka untuk menganalisis kasusnya. Mereka dapat menyimpulkan jika Simon sangat profesional dalam aksinya. Kencan pertama dia gunakan untuk menipu emosional korban agar mereka percaya jika dia sukses dengan cara menjanjikan apartemen, liburan, dan bahkan mengajak untuk membangun keluarga bersama. Setelah 1 bulan pertama membuat korban jatuh cinta, Simon mulai mengajukan permintaan uang karena korban tahu jika dia kaya raya dan tidak ingin orang yang dicintainya dalam bahaya. Maka tidak ada alasan buat korban untuk menolak permintaan tersebut. Layar kembali memperlihatkan Simon yang kembali menghubungi Pernilla untuk meminjam uang. Dan karena terbujuk janji palsunya, dia akhirnya mengiriminya $10.000 lagi. Seminggu kemudian, akhirnya Pernilla mendapatkan bukti transfer senilai $100.000 dari Simon untuk melunasi hutangnya. Pernilla yang merasa nilai yang ditransfer lebih dari yang dia pinjamkan pun merasa bahagia dan berterima kasih kepadanya. Namun uang itu tak kunjung datang. Simon beralasan hal itu karena ditangguhkan oleh bank dan pihak bank meminta dia dan pengacaranya datang langsung ke bank. Karena alasan rekeningnya dibekukan, dia meminta lagi ke Pernilla untuk membelikannya tiket pesawat untuknya dan tim untuk penerbangan saat itu dan beberapa penerbangan lagi setelahnya. Pernilla merasa panik karena uang yang dipinjam Simon tak kunjung dikembalikan. Hingga akhirnya Simon menawarinya alerginya, di mana ada yang bernilai $100.000 lebih dan meminta Pernilla untuk mengambilnya dalam beberapa hari lagi. Layar pun kembali memperlihatkan jurnalis Fiji.
Dia menceritakan jika melalui riwayat transaksi dari kartu kredit Cecil, mereka dapat memperoleh banyak informasi terutama terkait pembelian tiket pesawat. Dari semua transaksi tiket pesawat, ada salah satu nama wanita yang berbeda dari yang lain, yaitu Pernilla. Singkat cerita, mereka pun menghubungi Pernilla melalui Facebook untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Simon beserta artikel jika Simon adalah seorang buronan. Pernilla yang mendapatkan pesan tersebut panik dan langsung menghubungi Simon untuk meminta penjelasan. Simon berusaha menenangkannya dan beralasan jika itu merupakan musuhnya yang berupaya mencari informasi tentangnya. Namun Pernilla mulai sadar jika ini tidak bisa dibuat-buat dan mengatur jadwal untuk dapat bertemu dengan jurnalis tersebut di Swedia. Di sana jurnalis tersebut menceritakan semua tentang Simon yang tentunya hal itu membuat Pernilla marah besar. Jurnalis menyimpulkan jika Simon menipu korbannya tidak hanya melalui hubungan romantis namun juga melalui hubungan persahabatan. Setelah itu, mereka juga menyadari jika ini merupakan skema Ponzi. Simon menggunakan uang Cecil untuk Pernilla dan menggunakan uang Pernilla untuk orang lain. Tak pernah ada namanya di kartu kredit dan dia bilang hanya meminjam uang para korbannya. Sungguh ini merupakan penipuan yang hampir sempurna. Layar pun pindah ke Munich, Jerman, tempat Pernilla mengambil alergi yang dijanjikan oleh Simon. Pernilla ke sana dengan mengajak jurnalis dengan tujuan untuk membuktikan kepada polisi jika Simon bisa ditemukan. Dia bertekad untuk membalas dendam kepada Simon dengan menyabotase hidup mewahnya. Di sebuah hotel yang telah ditentukan, Pernilla bertemu dengan Simon. Di sana Simon menyesal tentang situasi yang terjadi dan memberikan alergi yang telah dijanjikannya kepada Pernilla. Jurnalis yang telah siap di luar pun segera mengambil foto Simon begitu dia keluar bersama Pernilla. Simon yang menyadari jika ada jurnalis mengambil fotonya pun segera masuk mobil dan tancap gas meninggalkan lokasi tersebut bersama Pernilla. Pernilla yang ketakutan pun akhirnya meminta Simon untuk menurunkannya segera dari mobil. Setibanya di Oslo, Pernilla membawa arloji tersebut ke pegadaian. Dan ternyata nih itu adalah arloji palsu. Sebenarnya Pernilla sudah menyadari sih karena Simon memang juga palsu. Karena arloji tersebut palsu, Pernilla pun segera menelepon Simon, namun Simon malah mengancam hingga membuatnya depresi. Singkat cerita, berita tentang Simon pun sudah mulai dimuat di surat kabar Fiji. Namun Cecil merasa cemas terhadap apa respon dari publik nantinya. Hingga akhirnya nih banyak komentar dari publik yang malah menyudutkannya. Banyak komentar negatif yang diberikan oleh netizen yang malah menyalahkannya. Hal itu pun juga dirasakan oleh Pernilla. Dia merasa bagaimana mereka bisa menyalahkan korban. Walaupun banyak komentar negatif, Cecil dan Pernilla tidak peduli. Karena ini yang mereka inginkan. Wajah dan nama Simon terpampang jelas di media tersebut, sehingga siapapun tahu siapa Simon yang sebenarnya. Hingga akhirnya Cecil dan Pernilla pun bertemu untuk pertama kalinya. Sejak saat itu mereka mempunyai ikatan yang kuat. Mereka pun diundang di berbagai acara media dan televisi di beberapa negara untuk wawancara tentang kasus yang menimpa mereka. Dan ternyata dengan viralnya pemberitaan ini menjadikan banyak korban pun menghubungi mereka. Layar pun berpindah ke Praha, Republik Ceko. Tampak seorang wanita yang bernama Eileen sedang menunggu pesawatnya lepas landas. Sembari menunggu, dia membuka Instagram dan foto pacarnya. Betapa terkejutnya dia di sana terpampang foto pacarnya dengan judul penipu Tinder.
Di sana, dia membandingkan artikel tersebut dan modus-modus yang dilancarkan pelaku untuk menipu korbannya. Dan ternyata semuanya hampir sama. Dari ketemu lewat Tinder, kencan pertama di hotel mewah, nama pelaku tersebut, hingga semua riwayat dan pola chat WhatsApp-nya. Hingga dia pun semakin panik setelah menyadari Simon juga berhutang dengannya sebesar $140.000. Setelah mengetahui pemberitaan tersebut, Aileen pun segera menghubungi polisi terkait hal ini. Namun jawaban pihak polisi kurang memuaskan. Dia hanya ingin Simon ditangkap segera. Kemudian dia pun menghubungi Pernilla melalui Instagram untuk konfirmasi dan dia akan membuat rencana untuk mendapatkan uang-uangnya kembali. Tiba-tiba Aileen sadar jika dia di posisi yang kuat. Wajah Simon sudah tersebar luas dan tidak dapat menjaring korban baru. Maka tempat bersembunyi yang paling aman bagi Simon sekarang adalah Praha dan dirinya. Supaya Simon tidak menyadarinya, Aileen seakan-akan tidak mengetahui berita tersebut dan bersikap seperti biasa agar Simon tidak curiga. Sikap romantis bagi seorang kekasih tetap Aileen berikan kepada Simon. Hingga akhirnya nih dia mempunyai ide, cara untuk menipu Simon. Aileen yang memang bekerja di industri mode mewah berencana untuk menjualkan pakaian Simon agar Simon bisa mendapatkan uang. Maka disusunlah rencana agar dia dapat bertemu dengan Simon. Dan Simon pun membawa semua pakaiannya ketika bertemu. Namun sebelum meninggalkan Amsterdam, Simon mengirimkan kartu kredit kepadanya atas nama David Sharon. Aileen pun segera mengirimkan foto tersebut ke polisi. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah tempat terpencil. Aileen pun segera memasukkan semua pakaian yang dibawa Simon ke 3 koper besar yang dibawanya. Begitu sampai rumah, dia kemudian melakukan operasi penjualan besar-besaran yang telah direncanakannya di sebuah marketplace. Hari pun berganti dan Simon menagih uang penjualan pakaian kepada Aileen. Namun Aileen selalu bilang jika belum ada yang terjual. Karena dia memang tidak berencana sama sekali memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Simon. Sedikit demi sedikit barang Simon pun banyak yang mulai laku terjual bersama dengan semakin agresif dan kasarnya Simon menagih uang penjualan tersebut kepada Aileen. Karena Simon telah sadar jika dia sedang ditipu oleh Aileen. Singkat cerita, karena sudah tidak mendapatkan pemasukan, Simon pun jatuh miskin. Ibarat kata nih, seorang pangeran belian kini telah menjadi seorang tunawisma. Namun Aileen pun sudah tidak peduli kepadanya. Cry me a river. Tiba-tiba suatu hari Simon mengirimkan pesan kepada Aileen untuk memintanya dibelikan tiket pesawat. Begitu Aileen membalas pesannya, ternyata pesan tersebut tidak terkirim. Aileen pun menyadari jika Simon dalam penerbangan. Dia pun langsung mencari jadwal penerbangan dari Praha ke Athena di saat Simon mulai luring. Dengan segera Aileen mengirimkan tangkapan layar jadwal tersebut beserta identitas Simon yang baru ke Interpol melalui email. Dan akhirnya Simon pun mengabari Aileen jika dia tertangkap. Aileen merasa sangat bahagia akhirnya Simon bisa tertangkap. Dia pun langsung mengabari Pernilla terkait berita tersebut. Pernilla dan Cecil juga merasa sangat bahagia dikarenakan akhirnya perjuangan dan penantian mereka selama ini terbayarkan. Semua yang mereka lakukan berdampak setidaknya satu orang tidak mengalami nasib seperti mereka. Setiap aksi pasti memiliki reaksi. Dan akhirnya film pun selesai. Nah itu tadi alur cerita dari film The Tinder Swindler. Gimana, seru nggak filmnya? Semoga setelah menonton film ini teman-teman tidak terinspirasi untuk menjadi seorang Simon ya.
Menurut aku nih, film ini menyadarkan kita jika perlu lebih hati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Karena kita tidak tahu mana orang yang benar-benar baik atau hendak memanfaatkan kita. So, teman-teman, itu tadi film kita kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran tentang film yang mau kita buatin storyline-nya, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di film kita berikutnya. Aku harap teman-teman terhibur. Aku pamit. Have a nice dream and bye-bye. You're still looking for love. I'm still looking for love. So, always.